Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua, keluarga kita, dan semua orang-orang kita cintai senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai pertemuan yang kedua kita, anak-anakku kelas 11 SMKN 2 Pamekasan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali anak-anakku, saya bisa bertemu kembali di pertemuan kedua mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya Zainullah. Anak-anakku, kita akan lanjutkan pertemuan ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Kita sampaikan yang kemarin itu adalah kita akan belajar pada kesempatan kali ini untuk materi yang pertama. Anak-anakku, buku ini yang Bapak tampilkan, Bapak sudah upload di Google Classroom kita. Kalian bisa download atau baca di Google Classroom tersebut. Oke? Kemudian anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Nah, ini yang akan kita ambil materinya dari Al-Quran. Untuk pertemuan yang pertama. Yang kedua nanti sama judulnya, tetapi sumbernya kita akan ambil dari hadis. Untuk yang pertama, kita akan bahas apa panduan Al-Quran, panduan dari Allah tentang sikap taat kepada aturan, satu. Yang kedua, perilaku kompetitif, yaitu perilaku bersaing dalam kebaikan. Jadi kita berbuat baik harus selalu bersaing, jangan kita mau kalah dalam hal kebaikan. Dan yang ketiga, tentang kerja keras. Nah, ini tujuannya adalah agar kita bisa hidup sukses di dunia dan sukses di akhirat. Anak-anakku, karena di bab ini, di KD ini ada 3, taat pada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras, maka nanti kita akan belajar 3 ayat. Ya, ingat, 3 ayat karena ini ada 3 judul besar. Paham ya? Baik, mari kita masuki yang pertama tentang peta konsep. Apa itu peta konsep? Jadi yang akan kita pelajari itu apa? Pertama, di sini ada 3 KD anak-anakku ya. Yang pertama, kita akan memahami makna perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya, tadi itu. Yang kedua, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Nah, untuk hadisnya ini yang di atas ini, di pertemuan yang kedua. Kemudian nanti akan ada mendemonstrasikan hafalan. Nanti kalian akan membaca dan menghafal dari 3 ayat itu. Dan yang terakhir nanti, harapannya adalah setelah memahami, kalian bisa baca dan menghafal, kalian bisa hidup sesuai dengan panduan 3 ayat tadi. Nah, 3 ayat tadi itu isinya ini adalah ketentuan dasar hukum taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Nah, 3 ayat kayaknya 3 judul. Kemudian nanti juga akan ada contoh bentuk-bentuk perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Serta nanti hikmahnya. Hikmah itu manfaatnya untuk kita apa? Nah, ini peta konsepnya. Kita nanti membaca dulu, memahami, kemudian nanti menghafal, dan hidup sesuai dengan panduan Al-Quran tersebut. Siap belajar? Siap? Senyum ya, oke? Mari, untuk ayat yang pertama, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, di sini ada Quran surat Al-Maidah
Al-Maidah itu ada di urutan kelima dalam Al-Quran, sedangkan potongan ayat ini ada di nomor surat 48. Yang sudah download bukunya bisa dibuka, atau mungkin yang punya Al-Quran juga bisa dibuka. Al-Maidah ayat 48. Bapak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Al-Maidah 48. Anak-anakku, di sini yang khusus tentang kompetisi kebaikan itu ada pada ayat yang saya kasih warna biru. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Maksudnya anak-anakku ya, dari ayat ini kita belajar, silakan berlomba-lomba, belajar dengan rajin, belajar dengan baik. Kita dalam ibadah harus juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita dalam berkompetisi yang lainnya, silakan berkompetisilah dengan baik. Silakan saling bersaing tetapi dengan kebaikan. Tidak boleh saling sikut, tidak boleh saling iri, ya, tidak boleh saling yang jelek, yang lainnya. Jadi kita harus berkompetisi. Kenapa? Karena disitulah nilai kebaikannya. Ya, oke. Yang kedua, tentang taat pada aturan. Aturan itu ada pemimpinnya, yaitu taat pada Allah, Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin kita yang disebut dengan ulil amri. Nah, saya bacakan ayatnya, surat An-Nisa ayat 59. IS itu Quran surat An-Nisa. An-Nisa itu ada di urutan keempat dalam Al-Quran, sedangkan potongan ayat ini ada di urutan 59. Silakan dibuka dulu ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Nah, taat itu saya garis bawahi atau saya kasih warna biru. Atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan pemimpin. Jadi urutannya seperti itu. Kalau kita ada aturan, ada perintah, itu kita taati. Asalkan dengan syarat sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah, dan apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita itu dalam kebaikan, tidak melenceng dari aturan Allah.
Allah ataupun aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada intinya aturan itu ada untuk kebaikan bersama. Ada aturan itu ada tujuannya yang untuk kebaikan kita. Ini ayat kedua. Ayat yang ketiga tentang kerja keras atau etos kerja. Itu ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Nah, perintah untuk kerja keras, saya garis bawahi, saya kasih warna biru, i'malu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja keras. Kita tidak boleh malas. Kita harus bekerja keras. Kalau belajar, belajarlah dengan baik, dengan keras. Sehingga kalian mendapatkan ilmunya. Dan kalau mendapatkan ilmunya, yang mendapatkan manfaatnya adalah kita sendiri. Kalian sendiri, bukan orang lain. Paham ya? Nah, berikutnya, mari kita simpulkan. Ya, yang pertama dari Al-Maidah, ayat pertama tadi itu, ayat 48. Apa itu isi tadi itu? Isinya itu ada 4 hal. Pertama, kitab suci Al-Quran, kitab yang terakhir yang harus kita yakini. Yang kedua, kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran adalah isinya yang paling sempurna. Dan keberagaman agama yang ada di dunia diberikan Allah dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. Dan semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia harus dipergunakan untuk kebaikan. Ini perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sedangkan ayat yang kedua tadi, An-Nisa 9, itu ada 3 isinya. Intinya, setiap umat Islam wajib taat dan patuh kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Ulil amri artinya pemimpin. Dan ulil amri wajib menaatinya selagi tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Dan apabila terjadi perselisihan, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan demo-demoan ya, tapi dikembalikan kepada Allah, Rasulullah, dan aturannya. Kemudian yang ketiga itu ada 4 isinya. Setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras. Umat Islam tidak boleh malas, tidak boleh berdiam diri. Umat Islam harus mampu, ekonomi lebih unggul dibandingkan dengan umat Islam yang kurang mampu. Dan umat Islam yang mampu dan beriman dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam lain. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dan memberikan balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Nah, contoh ini ketentuannya ya. Jadi kita dianggap taat itu ya, contoh dari 3 itu dan kebaikan apabila seperti ini. Pertama, pada aturan, pada aturan, hidup membutuhkan keserasian dan aturan. Dengan mentaati peraturan akan tercipta ketertiban dan keselarasan antar sesama. Jadi aturan ada untuk kebaikan bersama. Kemudian kompetisi dalam kebaikan harus dilakukan untuk memajukan potensi yang dimiliki. Jadi ada kompetisi itu untuk memajukan potensi. Adanya lomba-lomba itu untuk membuka potensi kita. Ya, jangan malas. Kalau kesempatan berlomba-lomba, ayo ikuti. Dan bekerja keras itu agama memerintahkan semampu yang kita bisa. Dan setelah bekerja keras, hasilnya diserahkan kepada Allah yang disebut dengan tawakal. Nah, contoh bentuk perilaku taat di rumah. Itu ya, bangun pagi. Nah ini dia, terutama untuk sholat subuh. Jangan sampai di antara kita ada yang tidak sholat subuh. Na'udzubillah. Kemudian berpamitan, mohon doa kepada orang tua ketika mau ke sekolah. Pulang sekolah tepat waktu. Habis pulang sekolah jangan keluyuran, langsung pulang ke rumah.
Kemudian membantu pekerjaan orang tua. Saya orang tua kita, ibu kita misalnya, yang ke rumah kita bantu ya Nak ya. Jangan dibiarkan orang tua kita sudah capek mencari rezeki untuk kita, tidak membantunya. Kemudian melakukan sholat jamaah bersama orang tua. Kemudian belajar setiap malam. Ini contoh bentuk perilaku taat di rumah. Kemudian contoh bentuk perilaku taat aturan di sekolah. Pertama, mentaati aturan di sekolah. Kata sekolah pakai seragam ini, pakailah seragam ini. Kata sekolah datang pada jam ini, datanglah pada jam ini. Jangan sampai melanggar aturan sekolah. Kemudian yang kedua, ya, tidak melanggar tertib sekolah. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sekolah memberikan aturan untuk kebaikan kalian. Guru memberikan tugas itu untuk membantu kalian memahami pelajaran itu yang akan dipakai oleh kalian dan menghormati guru. Guru yang harus dihormati. Kemudian menyayangi teman. Antar teman tidak boleh saling ejek, tapi harus saling menyayangi, belajar bersama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sedangkan contoh taat aturan di masyarakat. Pertama, mentaati peraturan di masyarakat. Kalau di masyarakat aturannya misalnya harus masuk ke rumah jam 9, lakukanlah itu. Ya, sopan santun terhadap sesama, harus sopan santun. Ya, tidak boleh sombong dan sebagainya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Kemudian mengikuti kegiatan di masyarakat seperti gotong royong, ronda dan sebagainya. Dan menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan lingkungan. Nah, kemudian bentuk perilaku kompetitif di rumah, di sekolah seperti apa dan masyarakat seperti apa? Contoh, wajib mentaati dan melaksanakan perintah orang tua. Kemudian belajar dengan tekun baik di rumah maupun di sekolah. Bersikap baik dan sopan dimanapun termasuk di lingkungan masyarakat. Bentuk kerja keras di rumah, sekolah dan masyarakat, contohnya perilaku kerja keras harus diterapkan dimanapun. Tidak boleh kita malas ya. Kerja keras adalah kunci utama menggapai kesuksesan. Kalau kalian ingin sukses, jangan hanya melihat enaknya di akhir, tapi itu ada proses. Itu memerlukan kerja keras. Kerja keras harus selalu dilatih anak-anakku. Tidak ada yang sukses datang tiba-tiba. Ya pasti kerja keras. Ya. Kemudian refleksi sikap pada aturan. Coba ya, ada nggak ciri-ciri ini pada kita? Kalau ada berarti kita taat pada aturan. Pertama, mengetahui aturan hukum yang berlaku. Kita hidup di tempat, di negara, di daerah, pasti ada aturannya. Kita harus tahu aturannya. Misalnya sekarang ada PPKM, kita harus tahu itu, biar melanggar. Kemudian yang kedua, mengetahui isi aturan yang berlaku. Tidak hanya, bukan urusan saya, tidak boleh. Kita harus tahu, kita belajar, kita harus berilmu. Kemudian bersikap positif. Artinya ada aturan selama tidak bertentangan dengan peraturan Allah, Rasulullah yang kebaikan bersama, kita harus positif itu untuk kebaikan kita. Kemudian berperilaku sehari-hari sesuai aturan yang berlaku. Kemudian ini contoh ciri-ciri orang berkompetitif dalam kebaikan, memperbanyak amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Berlomba-lomba kita, ada kebaikan kita ambil, jangan diam. Ya, menghindari diri perbuatan mungkar. Kemudian yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal kebaikan. Dan iri terhadap kebaikan dilakukan orang lain. Tapi iri maksudnya bukan sabotase, bukan langsung menyakiti orang, tidak. Ketika ada yang berbaik, ya Allah, luar biasa sekali orang itu. Kapan seperti itu ya? Dia termotivasi melakukan kebaikan dan menjadi lebih taat, rendah hati, tulus, santun kepada semua orang. Nah, kalau sikap kerja keras itu aja cirinya. Pertama, mencintai pekerjaan. Kalau kamu sebagai pelajar, cintailah posisi belajar itu. Belajar dengan baik. Ke sekolah senang. Kangen sama gurunya, ingin belajar. Jangan panas, sekarang pelajaran ini ngapain saya hadir? No. Ya, tapi harus cinta pada pekerjaan. Dan yang kedua, bertindak efektif dan efisien. Maksudnya apa? Ketika belajar, kita belajar sesuai kemampuan kita. Jangan langsung dipaksakan atau langsung menyerah. Dan ulet, tekun, rajin, disiplin, pantang menyerah. Ini adalah kunci kalau
kalian ingin sukses. Apa manfaatnya? Apa hikmahnya, Pak? Nah, kalau kita taat pada aturan, hidup kita itu akan tenang, tidak merasa dikejar-kejar oleh dosa akibat melanggar peraturan. Itu manfaatnya, hikmahnya. Yang kedua, hidupnya menjadi selamat, nyaman, tentram, karena setiap aturan membawa kebaikan bagi hidup manusia. Dan cita-cita hidup bahagia dapat tercapai, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan hikmah berkompetitif dalam kebaikan, kualitas meningkat. Kita semakin meningkat atas hidup kita. Dan menjadi manusia terbaik, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan dicintai oleh Allah, karena dapat kembali kepada Allah dengan bekal amal kebaikan maksimal. Kita berkompetisi untuk diri kita sendiri sebenarnya. Dan hikmah bekerja keras, itu apa? Menjadi kaya raya. Orang yang rajin akan pangkal pandai. Orang yang kerja keras dia akan cepat kaya. Pengen kaya nggak? Oh kan? Ayo, jangan malas, belajar, bekerja keras. Oke, kemudian sukses dalam mencapai meraih cita-citanya, hidup dan menjadi bahagia, menjadi orang yang dermawan. Nah, itu anakku materi kita. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab dan kalian bisa paham, Bapak kasih 2 tugas ya. Gampang Pak tugasnya. Cuma oke, senyum ya. Oke. Pertama adalah tulis salah satu ayat dari 3 yang sudah kita pelajari tadi itu di kertas, tulis ya. Kemudian foto, kalian upload di Google Classroom-nya ya. Kalian upload di Google Classroom, nanti Bapak akan kasih menu di situ tugas pertemuan kedua. Kalian di situ nanti upload ya. Yang kedua, membuat voice note, rekaman di WA, bisa tahu di grup ya. Di grup baca salah satu ayat, bisa yang tadi kamu tulis maupun yang lainnya. Seperti tadi Bapak contohkan di awal, voice note. Nah, di awal itu kalian sebutkan nama saya adalah A. Saya ingin membacakan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus seperti itu. Gampang kan ya? Ya. Kenapa, Pak? Jadi saya ingin kalian bisa baca Quran. Ya. Karena ini penting anak-anakku untuk kita. Semoga kalian bisa waktunya 1 minggu ya, sebelum bertemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Kalian sudah upload tugas menulis di foto di Google Classroom, kemudian membuat voice note ya, rekaman dikirim di WA, grup WA kita. Jangan lupa kalian harus masuk ke grup WA dan juga masuk ke Google Classroom-nya. Kalau bingung bisa tanya di komen di sini, di YouTube ini atau di Google sebagainya. Dan jangan lupa YouTube ini, channel ini kalian like, kemudian kalian subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Demikian, terima kasih anak-anakku. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.